Selamat malam, perkenalkan saya Aldi. Di sini kita akan membahas tentang super intelligent. Jadi, bayangkan sebuah kecerdasan yang jauh melampaui kemampuan kognitif manusia dalam segala aspek. Apakah ini akan menjadi penyelamat peradaban kita atau justru ancaman terbesar yang pernah ada? Mari kita telah lebih dalam. Secara umum, super intelligent mengacu pada kecerdasan buatan hipotetis yang secara kognitif jauh lebih unggul daripada manusia dalam hampir semua domain intelektual. Perbedaan dengan AI saat ini adalah kecerdasan buatan sempit. Contohnya adalah sistem rekomendasi mobil otonom atau AI untuk diagnosis penyakit tertentu. Fokus pada tugas spesifik. Kecerdasan buatan umum, tingkat kecerdasan yang setara dengan manusia, mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai tugas. Ini masih merupakan tujuan penelitian. Super, super intelligent melampaui kemampuan manusia secara signifikan dalam kecepatan pemrosesan, memori, kreativitas, dan pemecahan masalah. Dari sudut pandang neuroscience, super intelligent dapat membantu kita memecahkan misteri otak manusia yang paling kompleks. Bayangkan kemampuannya untuk menganalisa data neuroimaging yang dalam skala besar, mensimulasikan fungsi otak, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesadaran, pembelajaran, dan memori. Saya melihat potensi revolusioner superintelligent dalam dunia medis ini bisa mencakup penemuan obat dan terapi baru secara eksponensial lebih cepat, diagnosis penyakit yang jauh lebih akurat dan dini, bahkan sebelum gejala muncul. Pengembangan pengobatan yang sepenuhnya dipersonalisasi berdasarkan data genetik, gaya hidup, dan lingkungan pasien. Analisis data kesehatan global untuk mengidentifikasi pola penyakit dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Potensi, risiko, dan tantangan superintelligent. Namun di balik potensi manfaat yang luar biasa, superintelligent juga menyimpan risiko dan tantangan yang signifikan yang perlu kita pertimbangkan dengan serius. Beberapa risiko utama, masalah kontrol. Bagaimana kita memastikan bahwa superintelligent tetap selaras dengan nilai dan tujuan manusia? Bias dan ketidaksaraan. Jika data yang digunakan untuk melatih superintelligent mengandung bias, hal ini dapat memperkuat atau bahkan memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Dampak sosial dan ekonomi. Potensi hilangnya banyak pekerjaan manusia akibat otomatisasi yang didorong oleh superintelligent. Resiko eksistensial. Skenario di mana superintelligent mengembangkan tujuan yang bertentangan dengan kepentingan manusia. Implikasi etis dan filosofis superintelligent. Kehadiran superintelligent akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis dan filosofis yang mendasar tentang keberadaan kita, kesadaran, dan masa depan peradaban. Beberapa pertanyaan penting adalah, apa arti menjadi manusia jika ada kecerdasan yang jauh melampaui kita? Bagaimana kita mendefinisikan hak dan tanggung jawab dalam era superintelligent? Bagaimana kita memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan superintelligent dilakukan secara etis dan bertanggung jawab? Hubungan superintelligent dengan neuroscience, memahami otak untuk membangun AI yang lebih baik, dan sebaliknya. Ada hubungan simbiosis yang menarik antara penelitian tentang superintelligent dan neuroscience. Memahami bagaimana otak manusia bekerja dengan segala kompleksitasnya dapat memberikan wawasan berharga untuk membangun AI yang lebih canggih dan efisien. Sebaliknya, superintelligent suatu hari nanti dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk memahami otak itu sendiri, membuka rahasia tentang kognisi, pembelajaran, dan bahkan penyakit neurodegeneratif. Peran kedokteran di era superintelligent dan tantangan dan adaptasi. Ya, saya percaya bahwa superintelligent akan mengubah lanskap kedokteran secara fundamental. Dokter di masa depan mungkin akan bekerja berdampingan dengan sistem AI yang sangat cerdas yang membantu dalam diagnosis, pengobatan, dan penelitian. Tantangan yang perlu diatasi, bagaimana menjaga sentuhan manusia dan empati dalam perawatan pasien di era AI. Bagaimana melatih tenaga medis untuk bekerja secara efektif dengan sistem superintelligent.
Bagaimana memastikan keamanan privasi data pasien dalam sistem yang sangat canggih. Masa depan super intelijen dan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Masa depan super intelijen masih belum pasti, tapi penting bagi kita untuk mulai memikirkannya sekarang. Diskusi terbuka, penelitian yang bertanggung jawab, dan pengembangan kerangka etika yang kuat akan sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia. Baik, eh, sekian dan terima kasih.